Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil Mustafa. Sambil berzikir yang belakang boleh agak bergeser. Waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Sekali lagi, ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang hadir di tempat ini hari ini diberikan kemudahan oleh Allah urusannya, dan Allah undang untuk bersujud di tanah suci melaksanakan ibadah haji maupun umrah. Amin ya rabbal alamin. Ibadah haji bukan sesuatu yang tabu bagi umat Islam, karena ibadah haji itu adalah ibadah yang diwajibkan secara aturan bagi umat Islam yang memiliki kemampuan di jalannya. Kemampuan di jalan itu bukan berarti hanya untuk bekal dia di perjalanan, tetapi dia pun harus meninggalkan keluarganya dalam keadaan berkecukupan. Kemampuan itu sendiri lebih diumumkan atau bahasa umumnya adalah masalah keuangan atau harta. Tetapi tidaklah lumrah sesuatu yang terjadi di sisi Allah ketika seorang merasa bahwa haji itu adalah bagian daripada ibadah yang diberikan oleh Allah bukan hanya kepada orang yang punya uang. Secara aturan itu harus orang yang punya duit. Saya pernah duduk bersama seorang bapak-bapak separuh baya, usianya 56 tahun, duduk di bawah tangga percis lurusan dengan talang emas di Masjid Haram. Saat kita duduk berzikir, si bapak itu tidak henti-hentinya menangis. Saya tanya, Pak, dari tadi saya duduk di sini, Bapak duduk yang sama, Bapak tidak berhenti menangis. Sekali-kali menatap Ka'bah, sekali-kali menunduk, natap lagi Ka'bah, nunduk lagi. Kenapa? Dia nengok ke saya, nengok lagi ke Ka'bah, menangis lagi. Saya diam lama, kemudian dia pegang lutut saya dan mengatakan, Allah itu maha agung ya dek. Iya, kenapa Pak? Saya ini seorang satpam di perumahan di Jakarta. Majikan saya nggak jadi berangkat karena ketakutan. Katanya kalau orang kaya berangkat haji, kemudian dia pelit, nanti di Mekah dipelitin lagi. Akhirnya pusing, kemudian manggil Pak Satpam itu. Itu kejadian tahun 2000 saat saya pertama kali melaksanakan ibadah haji. Dulu masih boleh Pak substitusi. Jadi kalau Bapak mau berangkat haji, kemudian ketakutan, boleh diganti oleh orang lain. Kalau sekarang nunggunya dulu 10 tahun, mau gantinya susah. Kalau nggak ganti, ambil duit, nanti cairnya 25 tahunnya akan datang. Saking pusingnya itu pemerintah balikin duit. Sekarang kan begitu. Begitu duduk dia menangis, saya tanya, Pak, amal apa yang membuat Bapak bisa berangkat ke sini? Saya nggak tahu Pak.
Saya lagi jaga malam-malam jam 11, si bapak tuh datang nemuin. Mas, katanya, tolong bantu saya. Ada apa pak? Saya mau berangkat haji tapi takut. Saya kan agak pelit katanya. Nanti di sana di Mekah dipelitin orang. Memang kata siapa pak? Banyak orang yang ngomong, teman saya. Banyak yang gak berangkat katanya. Ada yang dijailin Nabi, ketakutan. Akhirnya si Pak Satpam itu, oh terus bagaimana pak? Gantiin namanya katanya. Besoknya dibuatkan catatan berangkat ke pelatihan agama, jadi berangkat ke tanah suci, nangis di sana. Ternyata haji itu bukan untuk milik orang kaya. Apa amalan dia? Saya tanya amalannya apa pak? Saya memiliki amalan, kata dia, as-salatu ala waktiha. Menurut guru saya, kata dia, salat tepat waktu. Saya tidak pernah pak yang namanya terdengar azan itu ngumpet-ngumpet. Begitu terdengar azan saya dengerin, selesai wudu saya sholat. Meskipun di pos satpam yang begitu sempitnya, saya sholat, kata dia. Luar biasa itu Pak Satpam. Dalam keadaan apapun dia berusaha. Kalaupun ada tugas mendadak, ya dia menyegerakan tugas. Tapi dalam hal ini selalu dia menjaga sholat. Subhanallah. Berangkat ke tanah suci, dia pun tidak punya uang, dibekelin oleh tetangganya. Ini sesuatu yang penting harus kita sikapi, bahwa jangan sampai merasa bahwa haji itu milik orang kaya. Banyak orang yang kaya pak, tapi tidak bisa berangkat. Tapi ingat, ketika kita melaksanakan haji, jangan merasa paling soleh, karena yang lebih soleh dari kita banyak. Saya kan masakannya paling soleh, makanya diundang oleh Allah. Enggak. Kuncinya begini, haji itu undangan atau panggilan? Panggilan atau undangan? Undangan atau panggilan? Panggilan atau undangan? Undangan atau panggilan? So, sekarang kalau haji itu panggilan. Bapak punya orang tua? Punya? Ada yang sudah meninggal? Ada yang sudah meninggal? Dipanggil atau diundang? Dipanggil oleh Allah. Dibalikin lagi tidak? Tidak. Orang dipanggil oleh Allah gak akan dibalikin lagi. Makanya kalau berangkat haji ke tanah suci itu memang panggilannya di hati, tapi dirinya berangkat haji itu adalah undangan. Kalau dia dipanggil oleh Allah diberangkatkan haji, nanti tidak dibalikin lagi. Sampai sana gak dibalikin pak, keliling-keliling ke Mekah. Mending kalau keliling-keliling. Gimana kalau menghuni maklak di sana? Subhanallah. Haji itu undangan. Kenapa undangan? Disebutlah duyuful rahman, tamu-tamu Allah. Siapa yang akan diundang oleh Allah? Saya akan tanya, nih Pak, punten nih paling depan, ngapa nunduk Pak? Mau makan Pak? Bapak waktu SBY menikahkan anaknya diundang nggak Pak? Enggak ya. Kenapa Pak? Enggak kenal. Iya. Bapak sebelahnya diundang? Enggak kenal juga. SBY menikahkan anak, enggak ngundang kita. Kenapa? Enggak kenal. Dia akan mengundang orang-orang yang dikenal. Nah, kita mau diundang oleh Allah, berarti kita harus dikenal oleh Allah. Kenapa kita belum diundang oleh Allah? Kita belum dikenal. Halo? Pak? Bapak? Mungkin kita belum dikenal oleh Allah. Saya ingat cerita ini, saya ceramah di Jasa Marga. Begitu saya cerita ini, saya bilang ada satu orang tuh manajer SDM. Saya panggil ke depan, Mas, waktu SBY nikah diundang gak? Diundang kok, kaget. Kenapa diundang? Saya keponakannya gitu. Oh, keponakan dari mana? Pokoknya mah kenal aja saya, katanya. Saya dikenal setiap hari ke Cikeas, Boyo Syukur. Nah, sekarang kamu udah diundang oleh Allah belum? Belum. Nah, Allah nggak kenal. Iya katanya. Terus bagaimana cara perkenalannya? Punya apa di rumah? Ada mobil Pak Ustaz. Coba jual. Terus daftar umroh, nanti dikenal oleh Allah. Begitu ya Pak Ustaz. Iya. Besoknya dijual mobilnya. Benar. Dia datang ke saya ke travel. Pak Ustaz, saya mau daftar umroh, pengen dikenal oleh Allah.
Subhanallah Pak, berangkat dengan saya sama-sama, di saya tidak berhenti-hentinya keluar diam di dalam masjid. Dia merasakan bagaimana undangan Allah itu yang luar biasa. Sekarang dia selalu BBM-an, Pak Ustaz. Setiap saya doa selalu diijabah. Kenapa? Subhanallah, hati-hati saya bilang, karena ada doa yang bisa diijabah dan menjadi musibah. Tapi Bapak jangan praktekkan doa ini, ya Pak ya? Halo? Ada doa yang bisa diijabah tapi bisa jadi musibah. Ada doanya Pak? Mau doanya? Boleh. Ini kada boleh wae. Doanya Allahumma inna nas'alukal zaujataini. Ya Allah, berikan kepadaku 2 orang istri. Nah itu doa bisa diijabah tapi bisa jadi musibah. Itu doa bisa diijabah tapi bisa jadi musibah. Kan bagaimana cara ngetes madu yang asli gitu dan palsu kan gitu ya Pak. Modelnya begitu. Kalau madu asli katanya bawa aja pakai korek api dibakar, kalau nyala berarti dia asli. Atau dimasukin ke kulkas, ke freezer, kalau dia tidak membeku berarti asli. Atau dibawa ke rumah, kalau istri banting piring, banting rantang berarti itu madunya asli gitu. Kalau istri diam aja berarti madunya palsu gitu. Kembali ke haji, kenapa ketat? Ini kembali ke haji, ini bukan ngadu ini ya. Hiburan aja Pak. Jadi begitu dia melaksanakan ibadah di sana, dia merasakan, ya Allah, setiap doa-doa itu dekat rasanya dengan Allah. Dia bilang, Pak Ustadz, hanya berapa biaya umroh? Tapi setiap saya pulang ada ketenangan batin, ibadah saya merasa nyaman. Subhanallah, ini nilai yang harus dibangun dalam sebuah ibadah yang mabrur. Pak, Bapak ngeluarin uang untuk umroh 30 juta dengan bekal segala macam, tapi setiap doa diijabah, luar biasa Pak. Masa tidak malu? Halo? Halo? Oke, coba. Makan aja kalau sehari kita 50.000, sebulan berapa makan Pak? Hah? 1.500.000. Kalau setahun 18 juta Pak. Coba setahun jangan makan buat biaya umroh. Mawat katanya kapan umroh. Artinya apa? Seandainya kita banyak hal yang bisa dilakukan dalam kehidupan ini, kenapa tidak hadir kita di hadapan Allah di sana? Satu syaratnya, dekati Allah, perbaiki hubungan dengan Allah. Insya Allah Pak diundang. Saya dulu tidak terpikir berangkat ke haji, berangkat umroh. Kalau Allah memberi waktunya gampang, Nurdin kosasi, nurut dinas ongkos dikasih. Alhamdulillah Pak. Mau umroh tiap bulan juga sama, Nurdin kosasi, nurut dinas ongkos dikasih. Kalau bapak-bapak mungkin hajinya Haji Mansur, karena halaman digusur. Ada proyek MRT digusur halamannya. Atau Haji Wahyu kalau orang Sunda, karena sawah payu. Yang tidak boleh kan Haji Nul Kahfi, nawadul ke Mekah tenepi. Hajinya ngebohong, musim haji rame-rame bawa koper, berangkat ke Bandung 2 bulan, pulang belanja di Empang, ada beli ganja jam-jam, belanja kurma, bagi-bagi ke tetangga pakai kopiah putih. Alhamdulillah katanya berangkat ke haji, luar biasa di sana. Bagaimana Pak kalau jam-jam di sana? Jam-jam kayak kolam besar. Tadi ya pada jam-jam sekarang udah nggak kelihatan tempatnya di mana. Itu Ka'bah seperti apa? Wah pokoknya nggak bisa dibayangkan. Saya aja nggak melihat dengan jelas. Memang nggak nyampe. Tuh, itu kehidupan. Makanya kalau memang kita diberi kesempatan oleh Allah, kenapa? Waman kafara, kata Allah, seandainya engkau ingkar dari perintahku untuk melaksanakan ibadah haji ini, maka innallaha ghaniyun 'anil alamin. Sesungguhnya Allah itu maha kaya dan tidak membutuhkan seluruh alam. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan dalam hadis riwayat Ahmad, barang siapa yang sudah diberi bekalnya oleh Allah untuk mampu melaksanakan ibadah haji dan dia tidak melaksanakannya, maka tidak mengapa baginya wafat dalam keadaan Yahudi
atau Nasrani. Bapak sudah punya rumah besar kebeli, mobil kebeli, nggak haji Pak. Nah, itu hadisnya itu. Makanya punten-punten kalau yang rumahnya udah gede, satu rumahan di atas khusus untuk gelar haji. Nanti Bapak udah berangkat haji, nyepen di atas dulu cikir. Karena haji itu sekarang mah ada gelarnya. Kalau dipanggil pulang haji, dipanggil Bapak nggak nengok, sambil nengok Pak Haji. Kalau pengen disebut haji, itu ada gelarnya haji itu sekarang. Tapi gelar haji itu lebih mahal Pak daripada profesor. Terus terang aja. Karena kalau profesor diwisudanya oleh manusia, kalau haji diwisudanya oleh Allah. Begitu masuk nanti ke Arafah, seluruh manusia yang haji di sana kumpul. Kurang lebih tahun ini 4.100.000 orang kumpul di sana di tanah Arafah. Semua menggunakan ihram yang sama, semua tunduk dan patuh kepada aturan Allah. Ada satu pengalaman dulu Pak Haji R namanya, orang Bandung. Pada saat wukuf di Arafah dia tidak sempat nangis Pak. Dari awal tuh jam 12 sampai terus menjelang asar dia nggak nangis. Dia aja melotot aja. Saya deketin Bang, kenapa nggak menangis? Dia bilang memang haji harus nangis. Waduh, saya bilang kaget ini. Orang lain semua menangis, itu meratap, menangis. Dan itu saya ajak keluar. Bang, kita zikirnya di luar ya, cari pohon. Saya sebagai pembimbing bertanggung jawab. Dia dari tadi gak zikir, bengong aja. Aneh, ini. Kenapa orang lain zikir sampai nangis? Abang, memang gak boleh katanya. Oh, saya bawa keluar. Allah menunjukkan keistimewaan. Begitu dia keluar, natap ke langit, itu banyak cahaya turun. Subhanallah. Dia berpikir itu malaikat. Itu dari situ teriak dia, menangis jerit-jerit. Aneh lagi saya. Tadi diam, sekarang jerit-jerit. Subhanallah. Makanya masuk Arafah Pak, bagaikan di alam mahsyar. Semua orang kumpul pakai pakaian yang sama, melepaskan kesombongan. Tidak ada jenderal, direktur atau apapun di sana. Semua duduk meratapi, duduk menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, musim haji adalah beberapa bulan yang dimaklumi. Barang siapa yang menetapkan niatnya dalam bulan itu akan mengerjakan haji, maka tidak boleh lafaz, fasik dan berbantah-bantahan dalam masa berhaji. Dan apa yang kamu kerjakan berupa kebaikan, niscaya Allah mengetahuinya. Berbekallah, sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Dulu melaksanakan haji dari Indonesia itu 4 bulan Pak, naik kapal laut. 4 bulan Pak, di kapal. Subhanallah. Sekarang Pak hanya 9 jam sampai Jeddah. Banyak yang mengeluh di pesawat. Bukan mengeluh lagi karena kurang ilmu. Kadang-kadang ada ibu-ibu dari kampung menahan, mau buang hajat ditahan gitu. Sampai peperengkelan sudah. Tuh sampai narkat ya. Dia bilang, wah haji teh tersiksa kan gitu. Karena kenapa? Kurang ilmunya. Di pesawat begitu nyaman, banyak pelayanan. Apalagi kalau pesawatnya pesawat luar negeri. Carilah pesawat Emirates atau Saudi. Nyaman pelayanannya, enak makanannya, hanya gak ngerti bahasanya. Itu aja sebetulnya. Ditanya nasi, dijawabnya itu kentang, kebab. Akhirnya dikirimlah kentang. Bingung si nenek itu. Ya, artinya apa? Ini perjalanan. Maka siapapun yang diberi oleh Allah kesempatan melaksanakan ibadah haji, maka lakukanlah ibadah itu dengan sebaik mungkin. Pak, Ibu, mungkin di sini ada yang sudah daftar dan dapatnya tahun 2017, 2025. Lihat, mungkin 2000 nggak tahu 2000 apa gitu. Ya, saking susahnya itu haji sekarang. Jangan khawatir. Kenapa? Karena di sini sudah disebutkan dia, barang siapa yang sudah menetapkan dirinya untuk melaksanakan haji, maka jaga tuh akhlaknya. Insya Allah, mudah-mudahan kalaupun dia wafat dalam keadaan dia belum berhaji, mudah-mudahan Allah mencatat menjadi seorang haji karena dia sudah menetapkan dirinya melaksanakan atau berniat untuk melaksanakan haji. Sekarang nggak salah pemerintah juga Pak, saya pikir haji kumpul-kumpul duitnya. Luar biasa itu 186.000 jamaah kali 25 juta daftar kali 10 tahun.
hitung sendiri oleh Bapak. Kalau Bapak punya uang segitu, insya Allah nggak akan kerja di sini. Dan nggak mungkin juga punya uang segitu. Susah hitungnya. Kan begitu ya. Kali 10 tahun Pak, itu berapa bunganya aja. Datang ke masyarakat hanya berdoa, hayang haji. Hendak begitu akan berangkat pemotongan 20%. Kebagian, nggak jadi lagi. Datang ke ustadznya, Ustadz, kenapa saya kena pemotongan? Ingat, kamu bukan kena pemotongan. Berapa banyak motong waktu untuk Allah. Barangkali sering meninggalkan sholat. Kadang-kadang kita mah kalau nungguan sholat imamnya lama dikit aja bunyi. Itu imam baru lama dikit. Belum di sana imamnya panjang-panjang Pak. Gak bisa dehem dan gak kedengaran. Meskipun dehem yang ngikut sebelah. Diam gitu. Diam, gak boleh. Tapi kan itu lama, gak boleh. Yang sebelahnya ngomong, kalau sholat jangan ngobrol. Yang sebelahnya ngomong, untuk saya mau gak ngobrol gitu. Masalah itu ya. Jadi artinya apa? Nih pemahaman. Kenapa kita terpotong waktu? Bisa jadi karena kita sering membebas waktunya untuk Allah. Jarang menyegerakan kita itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jarang ada. Balik. Apalagi kalau di rumah sudah sama si papi, si mami. Nah, itu mah selimutnya yang jauh juga jadi dekat. Tuh, gitu. Selimut yang jauh jadi dekat. Makanya coba Pak, ini mah kepentingan kita dengan Allah. Saya lihat itu banyak perjuangan orang-orang yang menuju masjid-masjid Allah. Dia merasakan satu kenikmatan ketika keluar dari rumahnya itu. Makanya Pak, kalau sempatkan, ya dalam seminggu lah 3 kali ke masjid. Sisanya kalau Bapak menjadi imam di masjid, di rumah. Ya, jadi imam buat anak istri, gak apa-apa. Sok jadikan imam di rumah biar anak istri tahu bahwa kita hafal Al-Quran. Baca tabat yada abi lahabi wa tabat yada abi lahabi wa tabat yada abi lahabi wa tabat yada. Terus aja begitu. Kita itu kan hafal Quran, sudah belajar. Tuh, paham itu. Jadi bagaimana konsepnya? Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, maka datangi Allah dengan konsep cinta. Apa itu cinta? Kalau Bapak sudah cinta, apa kemarin judulnya? Ada 4. 1 faktornya rela berkorban. Ada lagi? Luar biasa nih, sebentar lagi akan korban. Apa? Apa lagi? 1 ciri orang cinta. Dulu waktu punya istri, sebelumnya kan gimana? Merindukan. Oh tuh, misalnya ada namanya istrinya Moe Maneh gitu. Tiap hari disebut. Kadang ada salon Moe Maneh. Aduh, calon istri saya gitu. Padahal jadi juga belum. Apa cirinya cinta supaya kita diundang oleh Allah? Yang pertama, senang menyebut nama Allah. Kejedot, Allahu Akbar. Apapun kaget, astagfirullah. Ada musibah, innalillah. Lihat yang indah, subhanallah. Itu cirinya. Kita senang menyebut nama Allah dalam setiap keadaan. Begitu mau makan, mau minum, bismillah. Subhanallah, menyebut asma Allah dalam setiap waktu. Masuk kamar mandi, langkahkan kaki kiri, baca doa. Keluar dari kamar mandi, tinggalkan kaki. Jangan ditinggal Pak, bawa dua-duanya. Tinggalkan kaki kanan. Tuh begitu. 1, senang menyebut nama Allah. Setiap duduk berbaring. Bahkan ada seorang yang menamakan dirinya sufi. Kalau dia tidak berzikir, itu berarti dia lepas dari pengawasan Allah. Saya ingat ketemu dengan seorang itu. Jadi begitu ketemu ngobrol, Pak, bunyi ada tulisannya tuh. Cuma gimana Kang? Ya itulah untuk kamu. Saya diam aja, terus mau ngobrol melanjutkan, saya pusing kepalanya. Terus ngobrol apa? Saya terus dia nanya lagi, terus mau nanya apa? Itu lagi. Itu memang berzikir, menyebut nama Allah. Tapi ingat, ketika kita dengan teman, maka hormati teman. Itulah yang disebut dengan zikir. Hormati orang lain yang ada di depan kita. Itu namanya zikir.
Zikir menyebut asma Allah. Lebih banyak lagi, lebih melihat keagungan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau zikir jangan cepat-cepat. Subhanallah, 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 subhanallah. Mau zikir teh kan begini Pak, ini gerakan zikir. Zikir kenapa zikirnya di sini? Dicontohkan tuh oleh Rasulullah bahwa zikir itu dengan jari. Tapi ingat, ini jari ini dari mana? Kelingking atau dari telunjuk kira-kira? Telunjuk atau kelingking? Kelingking atau telunjuk? Telunjuk atau kelingking? Kelingking dan telunjuk. Teng, teng, gitu ya. Mulailah dengan jari telunjuk, artinya mulai dari kanan menuju ke kiri. Itu putaran selalu setiap zikir. Subhanallah, 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 subhanallah. Jangan subhanallah, subhanallah, berapa ya? Subhanallah. Gitu. Alhamdulillah, alhamdulillah. Zikir menyebut nama Allah. Hamil. Jadi hamil gara-gara zikir. Kalau kita bisa ngobrol lama dengan teman, ngobrol dengan Allah lebih lama lagi. Subhanallah. Apalagi kalau kita mampu bangun tahajud, Pak. Subhanallah. Maka yang kedua, datangi Allah, jumpai Allah dikala orang lain tidak menjumpainya. Itu namanya cinta. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab asaka rabbuka maqamam mahmuda. Dan sebagian malam bangun untuk tahajud sebagai ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhan kamu mengangkat dirimu ke tempat yang terpuji. Bangun di waktu malam, jangan tergesa-gesa, angkat tangannya dengan baik. Allahu Akbar. Mulai dengan perasaan Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Mulai Pak. Karena ternyata ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisbahu aw inqus minhu qalila Aujib alaihi waratil Qur'ana tartil. Ternyata orang dibangunkan di waktu malam oleh Allah. Bagi mereka yang berselimut, yang berkerudung dengan waktunya, waktu itu waktu malam, dia tidur melepaskan dirinya dengan lelahnya. Dia bangun, ternyata ketika bangun itu di antara sejumlah yang bangun di sini illa qalila, hanya sedikit saja Pak. Mungkin yang bangun banyak, hanya pipis. Tuh. Jam 3 bangun, Pak, si bapak mau tahajud, balik lagi aja, udah tidur lagi. Subuhnya juga 4:30, nanti tahajudnya jam 4. Gitu. Ila qolila kata Allah dalam Al-Quran, kecuali sedikit orang yang menghamba merindukan aku di waktu tahajud. Kalau bisa bapak bangun dengan istri dan anak-anak, sok di situ tahajud berjamaah. Subhanallah. Sekali dalam seminggu saja Pak tahajud berjamaah. Mencoba amalan yang tadi praktek baca kuliah sekarang. Wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud wala ana abidu ma'abadtum wala antum abiduna ma'abud. Terus begitu. Baca Al-Quran dengan tartil, bacaan. Kenapa? Jangan mengejar kuantitas. Jumlah kuantitas itu, wah saya bisa tahajud setiap malam 11. Tapi gerakannya kayak bebek berenang. Pak, orang lain bangun aja susah. Masa sholatnya kayak begitu? Takbir, Allahu Akbar. Tesapi. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Dengan nikmatnya dia membaca Al-Quran. Alhamdulillahirabbil alamin. 2 rakaat tidak ada masalah, tapi benar bacaannya, tartil bacaannya, menghamba kepada Allah. Adwa muha wa in qala, dawam meskipun sedikit. Ini tahajud 11, hanya sebulan sekali. Kan masalah. Lebih baik bangun tiap malam hanya 2 rakaat, tapi tambah 2, tambah 2, tambah 2, tambah 3, 11 juga. Artinya waktu Quran tartila.
Jumpai Allah dikala orang lain tidak menjumpainya. Diberangkatkan oleh Allah ke tanah suci, nanti akan dibangunkan oleh Allah di sana setiap waktu untuk melaksanakan sholat tahajud. Pak, nikmat di sana Pak. Subhanallah. Allah jamin. Bahkan Rasulullah SAW menyampaikan, barang siapa yang masuk ke tanah haram, ke Masjidil Haram, maka Allah turunkan 120 rahmat. 60 rahmat dibagikan bagi orang yang tawaf. Ketika Bapak tawaf, 60 rahmat turun dari Allah. 20 rahmat dibagi, 40 rahmat dibagikan bagi orang yang sholat. Sholat di sana 40 rahmat. 20 rahmat lagi dibagikan bagi siapa? Bagi orang yang bengong lihat Ka'bah. Bengong aja 20 rahmat. Bengong aja. Dia nggak ngomong, nggak apa, liatin aja 20 Pak. Di sini lu yang ngeliatin siapa dapat rahmat? Tembok. Makanya saya kalau ada orang mau berangkat ke tanah suci, saya bilang saya tidak mengharamkan saudara duduk di belakang di dekat jam. Tapi kalau saudara diberi kesempatan ibadah haji, datang deketin Ka'bah, sok sholat di situ, minimal kelihatan Ka'bah. Orang lain menyebut Ka'bah itu hanya di ujung lisan. Mustaqbilal kiblati, kita yang sudah sampai sana orang Indonesia kumpul dekat jam, di balik tembok di luar. Allahu Akbar. Lihat marmer di Indonesia juga banyak, lihat tembok mah. Dan begitu. Makanya Pak, aduh coba Pak, hanya dengan berapa puluh juta kita bisa menatap dan menyaksikan Ka'bah berlinang air mata kita. Ya Allah, Maha Agung Engkau, Maha Sempurna atas penciptaanmu. Jutaan orang berkumpul di situ. Ada yang warnanya hitam, kuning langsat, coklat mungkin, coklat tua, coklat tutung, ada di situ semua. Kalau Bapak duduk sebelahnya ada orang Burundi tinggi gede, warnanya maaf berbeda, mirip dengan rambut kita, mirip itu warnanya itu. Warna kulitnya dengan rambut kita mirip sebelahan. Itu Pak, subhanallah. Kita itu kaget, kenapa ada orang hitam di sini? Subhanallah Pak. Belum pernah ada masjid Istiqlal misalnya kita sholat di situ hitam ngejajar, belum pernah. Di sana mah kadang-kadang sebelah hitam ibu-ibu gemuk lagi. Subhanallah, hitam deketan, gak ada masalah di sana. Banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Pulang dari sana setiap doa diijabah. Aduh Pak, siapa yang mau doanya diijabah Pak? Siapa Pak? Kita semua. So, aduh sentuh Ka'bah tuh dengan penuh kemesraan. Ya Allah, inilah maha besar Engkau. Jangan bilang Ka'bah gede amat. Ayo gitu aja. Dicabakan sengitnya sengit. Orang Indonesia yang diburu Hajar Aswad, berebut di Hajar Aswad, cudut nabrak batu, tarik kepala orang. Sampai begitu. Ibu-ibu kerudungnya lepas, kacamatanya pecah, gak peduli, yang penting nyium Hajar Aswad. Padahal dibalik semua itu Hajar Aswad adalah sunnah yang wajib menjaga kebaikan atau hubungan sesama manusia, sesama umat Islam. Ini ada yang keinjak, kesikut, ketendang, kedudukin, ada yang naik ke kepalanya karena mau keluar susah. Naik ke atas, di kepala orang diledak. Masya Allah, itu subhanallah, berebut hanya satu titik di sana. Katanya kalau nggak nyium Hajar Aswad nggak mabrur. Ada dua katanya ciri haji yang tidak mabrur Pak, menurut orang-orang Indonesia. Satu, tidak nyium Hajar Aswad. Yang kedua, tidak bawa oleh-oleh. Pokoknya kalau dia pulang haji ditanya, dia udah pulang belum? Baru pulang kemarin. Kayaknya pulang mabrur ya. Kenapa? Gak ada oleh-oleh gitu. Jadi kalau nggak ngasih oleh-oleh nggak mabrur. Jadi satu apa tadi? Jumpai Allah Pak, senang menyebut nama Allah. Dua, jumpai Allah dikala orang lain tidak menjumpainya. Yang ketiga, senang membaca suratnya. Nah, maaf Pak, yang jarang-jarang baca Quran rada susah kayaknya Pak, lama diambilnya apa diundangnya oleh Allah. Baca Quran Pak, tadarus. Saya semalam tuh nelpon seorang pengusaha di Jakarta. Maaf, duitnya miliaran, rumahnya juga mewah. Saya jam 8:30 malam telepon ke beliau karena ada urusan dengan di Bogor. Begitu saya telepon, yang angkat istrinya. Waalaikumsalam Pak Ustadz, mau ke Bapak ya? Iya, Bapak masih tadarus. Ustadz ayat tadarus. Si Bapak itu lagi tadarus.
lama saya, Pak Ustadz, dalam 10 menit lagi aja ya, telepon boleh kan? Atau Bapak yang telepon? Saya tungguin, jam 9 Pak, bunyi, teng gitu. Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf, tadi saya biasa punya hutang kepada Allah. Aduh, saya diem aja, saya nggak ngomong. Hutang apa Pak? Ya, saya punya hutang, saya kan udah tua, saya nggak tahu kapan jatah umur saya. Saya sempatkan setiap sebelum tidur saya tadarus Pak Ustadz. Pak Ustadz mah mungkin satu hatam Quran semalam. Iya, saya bilang. Baca Qur'an 3 kali cukup. Luar biasa. Ada Pak kakek di Bogor itu saya jumpai Pak. Saya karena tahu bahwa beliau katanya itu subhanallah, itu umurnya 74 tahun dan 74 kali hatam. Jadi dia sudah ajam dalam dirinya, ketika umur bertambah, 1 tambah, itu hatamnya. Dia 74 tahun, sekarang 74 kali hatam. Bapak yang 50 tahun berarti udah 50 kali hatam, insya Allah. Yang 40 tahun berarti 40 kali hatam. Mas ada? Berapa mas? 42? 38? Berapa? 22, berarti 22 kali hatam. Alhamdulillah ya, sudah ya hatamnya. 22 ya, atau 2. Itu Pak, baca surat dari Allah. Begitu bacanya surat, subhanallah. Banyak orang yang diundang ke tanah suci mungkin karena bacaannya, bukan karena bagus bacaannya, tapi karena dia ridho dengan bacaan yang dibacanya itu. Allah ridho dengan dirinya, diundang melalui jalan yang lain. Apa saja, tidak punya duit, Allah undang dengan bentuk yang lain. Kemarin di Bogor, ibu-ibu diundang, itu subhanallah Pak, saya membuktikan. Ada tuh satu di resminya. Kita uji coba dengan apa? Undian untuk berangkat umroh. Begitu diundi Pak, dari 850 KTP diambil 10 dan dapat 1. Subhanallah, ternyata dia senantiasa membaca Al-Quran sebelum tidur. Sekarang, aduh, istiqomah Pak. Kalau yang dulu masih makan tetangganya. Kalau yang kemarin ini diundi, itu yang tukang baca Quran. Bahkan dia lupa ayat mana itu Al-Quran. Selalu setiap buka Quran, itu pas ayat itu. Subhanallah, saking rajinnya. Saya kemarin dikirim oleh saya itu Quran baru Pak, dibeliin dari Al-Amin. Quran yang baru, yang bagus. Dia bilang, Pak Ustaz, saya sudah punya Quran ini Pak Ustaz. Subhanallah Pak, udah lusuh itu Quran, sudah lecek. Kita Qurannya masih fresh, masih fresh Quran kita itu. Alhamdulillah gitu ya. Kadang-kadang ada yang lengket karena jarang kebuka. Quran di rumah kita itu. Katanya saking terpeliharanya Quran kita, dari mulai akad nikah dulu sampai sekarang ada di atas lemari. Terpelihara itu Quran. Ya, terpelihara dengan baik. Bukan terbaca, bukan. Makanya Pak, sok coba baca Al-Quran. Kenapa? Banyak di antara kita yang memang jarang menyempatkan diri membaca Al-Quran, sehingga bacaan atau ayat-ayat Allah yang dikirim ke kita jarang terbaca, sehingga mungkin Allah belum membaca kita. Ini mah cara baca ya. Kenapa? Karena dia mah jarang baca surat dari Allah. Betul nggak Pak? So coba, barangkali maaf ya, Bapak sekarang kirim BBM di broadcast, begitu kan kelihatan ada D delivery, ada R berarti read, udah dibaca. Kalau yang belum dibaca masih D di sini. Atau mungkin asa curtak, atau juga yang balik dengan angka kali, kan begitu. Kali ini mah, wah, jangan-jangan bisa jadi kita itu termasuk yang kali semua di hadapan Allah. Kunaon kali Al-Quran banyak di rumah, tapi bahwa rasmu hanya sebagai pajangan. Al-Quran itu tidak jadi bacaan kita. Coba yuk, mari kita sama-sama supaya kita diundang oleh Allah, digerakkan hati untuk berangkat ke tanah suci, disegerakan oleh Allah. Mari kita buka ayat-ayat Allah. Setidaknya Bapak dalam rumah sendirian, atau mungkin Bapak jadi guru buat anak-anak, panggil anak-anak saya, yuk mari kita baca Al-Quran sama-sama. Meskipun Bapak harus membaca berbeda anaknya, ada anak TK, anak SD, anak SMP, beda. Yang satu harus Bapak belajar lagi A, Ba, Ta, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Tapi yang sebelahnya Bapak sudah membaca Yasin, subhanallah.
Ini bagian daripada cara Allah menghibur kita. Diberi kita Al-Quran, baca. Mudah-mudahan Allah secepatnya mengundang kita ke tanah suci. Satu, senang menyebut nama Allah. Dua, menjumpai Allah di waktu orang lain tidak menjumpainya. Tiga, sering membaca surat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang keempat, yang terakhir, melaksanakan perintah Allah yang ditugaskan kepada kita. Maka dari itu, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, tentunya barangkali ibadah haji yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai hadiah, bisa jadi hadiah itu datang saat ini ngedadak, bisa jadi juga mungkin datang suatu waktu. Kalau saya sifatnya pembimbing, aman Pak. Secara aturan kenegaraan juga pembimbing mah punya porsi sendiri. Hanya bagaimana Allah mengundang. Bisa jadi tidak diundang oleh Allah, karena pembimbing hanya bisa cerita. Dia tidak diundang oleh Allah, bisa jadi. Saya berangkat ke Tanah Suci, membimbing ada seorang jenderal yang sekarang jadi panglima. Dia duduk di sana, apa yang dia baca Pak? Dia membaca hanya tasbih dan baca juz amma itu dulu. Tasbih aja. Duduk sambil subhanallah. Dia baca tuh. Sebegitu saya datang, simpen tasbihnya. Ya, gimana Pak Ustaz? Ada bisa dibantu? Ngobrol. Begitu saya pergi, angkat lagi tasbihnya. Dia subhanallah berzikir. Kenapa tidak kita putus? Bukan berarti harus mamer-mameri tasbih, bukan. Dalam artian apa? Saat itulah kita mumpung diberi kesempatan oleh Allah. Lisan ini masih normal. Suatu waktu kena sariawan, susah mak ngomong. Subhanallah juga jadi beda. Sok coba Bapak, lisannya lagi sariawan, bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu. Gigi sakit, beda Pak. Maka itu mumpung diberi sehat oleh Allah. Sok, lisan sehat, gigi sehat, semua aktif dalam kehidupan ini. Mari kita jadikan dalam kehidupan ini dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya Allah mengundang kita ke tanah suci, insya Allah. Yang terakhir saya sampaikan hadis Rasulullah SAW mengenai keutamaan ibadah haji dan umroh. Satu, antara umroh yang pertama dan umroh kedua terdapat keutamaan dan penghapusan dosa yang dilakukan di antara keduanya. Maka mungkin Bapak yang sudah umroh, masih sekarang kan kadang-kadang suka umroh, katanya Pak, saya harus umroh lagi dicas. Nah itu sebetulnya kalau kita yakin dan kita sadar bahwa di situ ada penghapusan dosa di antara kedua. Al umroh ilal umroh kafaratun lima bainahuma. Dari umroh yang satu ke umroh yang lainnya menghapuskan dosa di antara keduanya. Dan yang terakhir, jihad yang paling afdal ialah haji yang mabrur. Bapak dan Ibu mungkin berjihad melawan kemurkaan dalam kehidupan ini. Kita hancurkan restoran, kita hancurkan tempat maksiat. Belum ada apa-apanya saat ini. Mungkin saat ini mari kita berjihad. Yang paling afdal, paling utama adalah haji mabrur, insya Allah. Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Dan ada waktu bagi Bapak dan Ibu untuk melanjutkan salat sunat, kemudian juga beristirahat yang lain. Demikian, mungkin ada pertanyaan? Tidak ada, alhamdulillah tidak ada pertanyaan ya. Seperti biasa silakan layangkan pertanyaan, dan saya ada beberapa kemarin yang bertanya, dijawab juga di 0812 10 9 45678, dan silakan memonitor di MNC Muslim setiap sore jam 5 sampai jam 6 ya, dalam program Cafe Tausiah, atau di program YouTube yang dikirim oleh Pertamina ya, ada YouTube di situ, dibuka saja. Mungkin Bapak dan Ibu mau membukanya kembali ceramah-ceramah yang sudah ada di sini, insya Allah dibuka di program YouTube apa namanya? BDI Pertamina. BDI Pertamina.com gitu ya. Oh nggak pakai .com ya, BDI Pertamina saja gitu ya. Alhamdulillah demikian. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua, dan Allah mengampuni setiap kesalahan kita. Dan kita doa bersama, doa ke tanah suci. Bapak amalkan doa ini setiap ba'da sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hajjan wa umratan mabrura. Allahumma ja'al hajjan wa umratan mabrura. Allahumma ja'al hajjan wa umratan mabrura. Amin. Baca 3 kali setiap pada sholat ya, insya Allah mudah-mudahan jadi jalan kebaikan untuk diundang ke tanah suci sambil ikhtiar lebih baik. Demikian, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.